Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku Wiwi, temannya Bu Arum. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel ini supaya kalian selalu mendapatkan video pembelajaran terbaru. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Nanti kalian harus bisa membuat peta konsep atau peta pikiran tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Dan kalian juga akan mempelajari ide pokok pada sebuah bacaan, baik bacaan yang berupa teks bacaan ataupun yang berupa lisan. Agar kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, simak video pembelajaran ini dengan seksama. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulisnya. Teman-teman, di buku siswa halaman 89 telah disediakan diagram untuk membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Apakah kalian tahu peta pikiran itu apa? Ya, di kelas 4 dan 5 kalian sudah mempelajari tentang peta pikiran. Dengan peta pikiran, kalian akan lebih mudah memahami materi karena berisi simpulan-simpulan atau pokok-pokok materi yang penting yang harus kalian kuasai. Berbagai macam bentuk peta pikiran bisa kalian gunakan. Ini adalah salah satu contoh diagram peta pikiran yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau yang ini adalah peta pikiran yang sudah Bu Arum buat. Jadi, Bu Arum sudah membuat peta pikiran tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Dari peta pikiran tersebut, kita dengan mudah menyimpulkan bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak mempunyai telinga atau mungkin telinganya kecil dan tidak nampak. Tidak mempunyai kelenjar susu karena tidak menyusui. Contoh hewan ovipar adalah unggas. Jenis-jenis unggas ada ayam, bebek, kemudian burung. Bermacam-macam burung juga bertelur. Kemudian ada ikan, katak, dan serangga. Sedangkan untuk hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan vivipar adalah tumbuhnya tertutup rambut halus, memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Jadi, pada hewan menyusui itu memiliki kelenjar susu karena mereka menyusui dan mereka mempunyai rahim yang berada dalam tubuh mereka. Contoh hewan vivipar adalah sapi, kucing, anjing, kuda. Ini adalah contoh mamalia yang hidup di darat. Mamalia yang hidup di laut misalkan ada lumba-lumba, paus, anjing laut, singa laut, dugong. Nah, mereka meskipun hidup di air, di laut, mereka merupakan mamalia. Hewan yang selanjutnya adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar tidak memiliki rahim, tidak menyusui, dan mereka tidak mengasuh anaknya. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal, cicak, platipus, ular, ikan hiu, dan ikan pari. Nah,
Teman-teman boleh membuat peta pikiran sesuai dengan kreativitas masing-masing. Buatlah peta pikiran yang memudahkan belajar kalian dalam memahami perkembangbiakan hewan secara generatif. Teman-teman, setelah kita tahu bahwa perkembangbiakan generatif pada hewan ada 3 macam, yaitu dengan cara bertelur, melahirkan, dan melahirkan atau beranak. Nah, ayam merupakan hewan ovipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Simak baik-baik bacaan yang sudah kalian lihat. Di sini nanti kalian akan menentukan ide pokok dari bacaan. Kalian masih ingat kan bagaimana cara mencari ide pokok? Ya, betul. Amati saja kalimat utamanya. Kalimat utama yang berada pada awal paragraf maupun akhir paragraf. Oke, disimak baik-baik ya. Bu Arum akan membacakan. Ayam peliharaan berasal dari domestikasi. Ayam hutan merah atau ayam bangkiwa atau galus-galus yang hidup di India. Namun demikian, pengujian molekular menunjukkan kemungkinan sumbangan plasma nutfah dari G. sonerati. Karena ayam hutan merah tidak memiliki sifat kulit warna kuning yang menjadi salah satu ciri ayam peliharaan. Sekarang kita perhatikan pada paragraf berikutnya. Ayam menunjukkan perbedaan morfologi di antara kedua tipe kelamin atau dimorfisme seksual. Ayam jantan atau disebut jago rooster lebih atraktif, berukuran lebih besar, memiliki jalu panjang, berjengger lebih besar dan bulu ekornya panjang menjuntai. Ayam betina atau babon atau hen relatif kecil, berukuran kecil, jalu pendek atau nyaris tidak kelihatan, berjengger kecil, dan bulu ekor pendek. Perkelaminan ini diatur oleh sistem hormon. Apabila terjadi gangguan pada fungsi fisiologi tubuhnya, ayam betina dapat berganti kelamin menjadi jantan karena ayam dewasa masih memiliki ovotestis yang dorman dan sewaktu-waktu dapat aktif. Bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan ide pokok pada kedua bacaan tadi? Ingat kembali, cara menentukan ide pokok adalah dilihat pada kalimat utamanya. Kalimat utama yang terletak pada awal paragraf, akhir paragraf, atau awal dan akhir paragraf. Sederhanakan, diringkas, supaya kalian menemukan ide pokok dari bacaan tersebut. Jika kalian sudah paham dan ide pokok sudah ditemukan, silahkan tuliskan hasil penemuan ide pokokmu pada tabel yang sudah disediakan di dalam buku siswa. Masukkan ide pokok paragraf pertama pada tabel kolom paragraf pertama dan paragraf kedua pada kolom paragraf kedua. Oke, jika ada ketidakjelasan, tanyakan pada Bapak dan Ibu gurumu. Jangan malu bertanya supaya kalian lebih paham materi tentang ide pokok. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Kalian sudah bisa membuat peta pikiran, utamanya peta pikiran perkembangbiakan generatif pada hewan. Gunakan untuk belajar ya, supaya kalian lebih paham. Dan kalian juga semakin mahir untuk menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Bu Arum doakan kalian akan semakin pintar, oke? Nah teman-teman, jangan lupa like and subscribe channel Arum Widya Astuti supaya kalian mendapatkan informasi terbaru video-video pelajaran yang akan tayang di channel Arum Widya Astuti. Dan semoga channel ini bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.